Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias Anthurium. Oke, kali ini kita masih di tempatnya Bang Pei, dan barusan juga pas saya sampai sini, kebetulan dia itu baru beli beberapa tanaman, yang kebetulan tanaman itu di tempat saya nggak ada gitu kan. Salah satunya tanamannya itu ya ini kawan-kawan, ini masih termasuk ke dalam varian kobra, istilahnya masih jenis-jenis kobra-kobraan ya, yang kita semua ketahui dan terutama saya ketahui, dan saya juga ngomong tadi ngobrol sama Bang Pai, memang istilahnya nenek moyang cikal bakal dari semua varian kobra itu ya dari kobra katalog, makanya semuanya tuh dinamain kebanyakan kobra. Optik, kobra katalog, kobra flamingo, kobra teguh atau bla bla bla, itu semuanya kobra-kobraan ya. Nah, sekarang juga masih saya ingat banget tanaman ini bernama scorpion atau kalajengking kawan-kawan ya. Kenapa dinamain scorpion? Saya juga nggak tahu, padahal ini masih keluarga kobra-kobraan ya. Kalau untuk saya mau telusuri garis besar awal ikhwalnya ini pohon dari mana, agak pusing juga kepala, soalnya ini bilang dari A bilang dari B bilang daripada nanti saya bingung siapa yang mengklaim menemukan tanaman ini atau mempopulerkannya, kita lebih baik fokus ke tanamannya saja. Oke, langsung masuk ke ciri-ciri fisik dari scorpion ini. Ini masih keluarga kobra-kobraan ya, bisa dilihat dari jenis daunnya yang memang meruncing dan menyerupai seperti ular-ularan ya kawan-kawan ya. Dan ini scorpion parigata. Sebetulnya bisa dilihat daun atasnya memang parigatanya tidak mewah atau tidak full, tapi boleh dibilang walaupun tipis-tipis hampir di setiap daun masih ada parigatanya ya. Oleh karena itu sama Bang Pai masih diambil, dan biasanya kalau sudah sebesar ini kawan-kawan, ini biasanya walaupun di sini tidak bisa mengeluarkan tongkol dan kadang jadi pun hanya sedikit, tetap sayang kalau untuk sebesar ini kita split. Split itu bagus kalau sebesar-sebesar ini kawan-kawan, untuk for your information ya. Yang bagus sebesar ini karena anaknya itu bisa menghasilkan anakan yang maksimal nantinya. Tapi kalau sebesar ini di split biasanya malah kadang mati bonggolnya ya, karena terlalu besar, dan kalau dipotong dia kan memerlukan zat yang besar ya, asupan nutrisi yang besar. Makanya kadang mereka sudah sebelum sampai ngedorong keluar anak tuh sudah mati duluan. Kalaupun keluar anak biasanya anakannya kecil atau mau nembak sekalian besar. Jadi tanaman sebesar ini tidak bagus untuk kita berbanyak secara split. Mau tidak mau kalau sudah sebesar ini dewasa ya, sebesar ini itu bagusnya untuk tetap di tongkol atau diinduk dan diperbanyak secara generatif. Walaupun untuk di sini tidak dia bagus ya. Saya rasa dari Bang Pai pun ini adalah membeli tanaman ini, saya rasa tujuannya tetap nanti dibeli sama orang untuk indukan, bukan untuk diperbanyak secara vegetatif, tapi secara generatif ya. Balik ke ciri khasnya lagi ya, daunnya ini dia melebar, mirip seperti sawi sebetulnya, tapi ini bukan sawi, ini sudah hibrid ya. Dan dia itu biasanya, ini nggak tahu kenapa nih, kayaknya di tempat sebelumnya pertumbuhannya tidak maksimal, karena scorpion itu akan lebih besar, lebih lebar daunnya, dan tidak terlalu keriting seperti ini setahu saya, karena saya pernah punya, walaupun akhirnya payu alias laku kawan-kawan ya. Ini tapi nah ini sudah ini sosok aslinya seperti ini, karena ini ada yang daunnya tipis juga tuh kawan-kawan. Mungkin ini ada kendala di media atau di pohon ini kurang sehat, jadinya agak mengecil seperti ini. Nah tapi ini di daun barunya saya lihat ini sudah balik lagi ke ciri khas Scorpio, daunnya melebar, agak bergelombang sedikit, teksturnya masih kulit jeruk ya. Ini tekstur dari, pokoknya kalau nggak ada kerut seperti kulit jeruk ini bukan jemani. Kalau jemani itu teksturnya memang seperti ini dan agak empuk kalau dipegang seperti ini ya. Serat belakangnya boleh dibilang ya, nah ini mirip banget sawi, karena memang sawi pun saya curigai itu adalah memang asal usul awal-awal untuk varian kobra sebelum kobra katalog, tapi orang lebih banyak membudidayakannya itu dari kobra katalog yang fenomenal dan legend itu ya. Jadi serat belakangnya di sini juga lebih bagus, serat belakangnya, karakternya, uratnya nongol-nongol dibanding
atas, jadi mirip kayak sawi dan kobra katalog ya. Dia glossy daunnya, maksudnya daunnya tuh lebih mengkilap ya, daunnya agak mengkilap ya, teksturnya juga enak dipegangnya, agak lembut, daunnya tebal. Lap belakangnya tadi udah sebut, batangnya kawan-kawan, batangnya ini dia agak pendek ya kan, jadi ini memang salah satu jenis-jenis yang bagus. Nah, saya ingat salah satu kawan saya itu berbicara, Bang Renat, dulu saya pernah bawa kata dia gitu Anthurium scorpion di kontes lapangan banteng, orang-orang tuh pada wah semuanya, karena saat itu kan memang varigata belum banyak ya, dan varigata scorpion yang dibawa itu mewah, orang-orang bilang itu kobra katalog, tapi saya senyum-senyum karena apa, memang itu bukan kobra katalog tapi scorpion. Itulah kemunculannya awal pertama kali scorpion di ranah persilatan Anthurium kawan-kawan. Tahun berapa saya lupa, pokoknya sekitar 2000 berapa ya, 2011 2012 kalau nggak salah kawan saya cerita ya. Nah, balik lagi ke ciri khasnya, batangnya pendek ya kawan-kawan ya. Terus ya ini salah satu karakter yang bagus, makanya awal-awal dulu itu untuk kontes ini masih masuk dapat trofi atau juara lah kawan-kawan ya. Untuk medianya nih sini masih media seadanya, bukan media untuk kontes ya, karena kalau untuk kontes itu medianya biasa lebih banyak dari pakis, tapi ini pun sudah mendukung tanaman untuk bagus ya, menggunakan sekam, pakis dan andaman ya. Oke, ini mungkin nanti kata Bang Pai mau diganti lagi pot karena potnya tidak mendukung, katanya kurang bagus penampil. Ya Bang Pai ya, mau diganti tapi keburu kita sabet buat bikin konten kawan-kawan. Kalau nggak gitu saya nggak dapat konten kawan-kawan. Nah ini dia kawan-kawan, jadi pertumbuhannya cantik kawan-kawan ya. Sayang ini memang agak kurang terawat ya sebelumnya ya Bang Pai ya. Ini daunnya agak ngecil ya, agak sempit gitu kan. Varigatanya sempat punah tapi nongol lagi di daun barunya. Ya kan. Untuk kisarannya berapa nih Bang Pai? Kayak begini. Sekarang 2 sampai 3 juta. Oh. Untuk sekarang kata Bang Pai, ini ukuran segini, harganya itu dengan kondisi varigata yang begini ya, itu 2 sampai 3 juta. Seperti saya ingat kawan-kawan, mungkin di luaran ada ukuran segini minta harganya 7 juta atau 5 juta. Bisa dimungkinkan itu karena mungkin varigatanya lebih mewah ya Bang Pai ya. Atau mungkin sosoknya memang dijaga banget untuk kontes. Bisa jadi kadang juga pemain Anthurium itu tidak memasukkan harga kalau ada di online atau di grup-grup Facebook. Kenapa? Bukan karena barang siluman atau bukan karena mereka tidak mau, karena perawatan tanaman itu satu dengan lainnya itu berbeda, dan lihat juga kualitasnya. Ini subur bagus ya kan, 2,5 sampai 3 juta ya Bang Pai ya. Dah, ada lagi mungkin kurang jual cuma 1 juta. Kenapa? Karena tidak ada varigatanya. Bisa jadi karena pertumbuhannya juga kurang bagus. Itu kawan-kawan beberapa faktor yang mempengaruhi harga. Jadi kadang kalau ada pemikiran, wah itu kan bisa-bisanya aja tuh orang tuh, kalau misalnya kita nanya harga lewat inbox, dikit-dikit lewat inbox, ini orang mau jualan tanaman apa jualan inbox sih? Sebetulnya bukan sebabnya itu kawan-kawan, tapi lebih menjaga harga biar tidak terjadi pertarungan. Takutnya oh ini buka harga segini, ntar ada orang lain buka cuma 500 ya. Jangan aneh, satu pohon dengan nama yang sama itu bisa berbeda-beda harganya karena satu dari kualitas dan dari perawatannya. Oke kawan-kawan, itu saja yang saya mau informasikan di kali ini ya, dari media ini. Dan untuk di daerah dingin biasanya daunnya itu bisa lebih lebar, tapi kalau di daerah panas agak sempit, tapi varigatanya itu biasanya lebih mewah dibandingkan di tempat-tempat dingin ya, yang di dataran tinggi ya. Itu saja mungkin kawan-kawan pembahasan saya kali ini dengan si scorpion ini. Buat kawan-kawan yang mau tanya-tanya, monggo silakan bisa DM di Instagram. Di Instagram juga ada nomor WhatsApp. Kalau yang mau WhatsApp silakan, tapi maaf kalau saya tidak bisa jawab secara cepat atau fast respon gitu kan ya. Dan kalau buat kawan-kawan yang mau ada info, mau komen atau bertanya apapun, silakan tuliskan komentar di konten ini. Dan buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, matur suwun. Sampai jumpa, ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalam.